Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Agus Setiani, mahasiswa Magister Manajemen Angkatan 2022. Saya akan memaparkan seminar proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Financial Knowledge dan Financial Behavior terhadap Financial Satisfaction Aparatur Sipil Negara dengan Financial Self-Efficacy sebagai variabel mediasi dan masa kerja sebagai variabel moderasi. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Gatot Nazir Ahmad, SSI, MSSI, dan Ibu Profesor Dr. Umi Widiastuti, SEME, yang telah membimbing saya selama ini. Oke. Selanjutnya pendahuluan, latar belakangnya adalah bahwa di sini yaitu aparatur sipil negara sebagai tulang punggung birokrasi pemerintahan yang memiliki karakteristik pendapatan relatif stabil melalui sistem penggajian dan tunjangan yang telah diatur secara formal. Namun, stabilitas pendapatan tersebut tidak secara otomatis menjamin terhadap kepuasan finansialnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa individu dengan pendapatan tetap berpotensi mengalami ketidakpuasan finansial akibat lemahnya pengelolaan keuangan, tingginya beban konsumsi, serta rendahnya kesiapan menghadapi kebutuhan keuangan jangka panjang. Seperti penelitian dilakukan oleh Xiao and O'Neill 2016. Fenomena ini juga ditemukan pada kelompok pegawai sektor publik termasuk ASN yang meskipun memiliki kepastian pendapatan masih menghadapi tekanan finansial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu determinannya yang dari kepuasan finansial yaitu financial knowledge yang mengacu pada tingkat pemahaman individu terhadap konsep dan instrumen keuangan seperti pengelolaan anggaran, tabungan, investasi, dan manajemen utang. Selain itu, financial knowledge, financial behavior juga berperan signifikan dalam membentuk kondisi dan kepuasan finansial individu. Financial behavior mencerminkan bagaimana individu menerapkan pengetahuan keuangan dalam praktik nyata, seperti mengelola pengeluaran, menabung secara rutin, dan mengendalikan penggunaan utang. Dalam konteks keuangan personal, financial self-efficacy adalah keyakinan individu terhadap kemampuan dalam mengelola dan mengendalikan kondisi keuangan. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan finansial ASN merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor kognitif, perilaku, dan psikologis, serta karakteristik individu. Lalu dikaitkan dengan masa kerja, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh financial knowledge dan financial behavior terhadap financial satisfaction ASN dengan financial self-efficacy sebagai variabel mediasi dan masa kerja sebagai variabel moderasi. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu apakah financial knowledge berpengaruh secara langsung terhadap financial satisfaction pada ASN, lalu apakah financial behavior berpengaruh langsung terhadap financial satisfaction pada ASN. Yang ketiga, apakah financial knowledge berpengaruh terhadap financial self-efficacy pada aparatur sipil negara atau ASN? Apakah financial behavior berpengaruh pada financial self-efficacy pada ASN? Yang kelima, apakah financial self-efficacy berpengaruh terhadap financial satisfaction pada ASN? Yang keenam, apakah financial self-efficacy memediasi pengaruh financial knowledge terhadap financial satisfaction pada aparatur sipil negara? Selanjutnya, apakah financial efficacy memediasi pengaruh financial behavior terhadap financial satisfaction pada ASN? Dan 8, apakah masa kerja memoderasi pengaruh financial knowledge terhadap financial satisfaction pada ASN? Dan yang terakhir, apakah masa kerja memoderasi pengaruh financial behavior terhadap financial satisfaction pada ASN? Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh langsung financial knowledge terhadap financial satisfaction pada ASN, menganalisis pengaruh financial behavior terhadap financial satisfaction pada ASN, menganalisis pengaruh financial knowledge terhadap financial self-efficacy pada ASN, menganalisis pengaruh financial behavior terhadap financial self-efficacy pada ASN, menganalisis pengaruh financial self-efficacy terhadap financial satisfaction pada ASN, yang karena menganalisis pengaruh financial self-efficacy dalam memediasi pengaruh financial knowledge terhadap financial satisfaction pada ASN, yang ketujuh menganalisis apa peran dari financial self-efficacy dalam memediasi pengaruh financial behavior terhadap financial satisfaction pada ASN.
Yang kedelapan, menganalisis peran masa kerja dalam moderasi pengaruh financial knowledge terhadap financial satisfaction pada ASN. Dan 9, menganalisis peran masa kerja dalam memoderasi pengaruh financial behavior terhadap financial satisfaction. Nah, manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keuangan personal berbasis psikologi, khususnya menjelaskan peran finansial self-efficacy sebagai variabel mediasi dalam menghubungkan antara financial knowledge, financial behavior, dan financial satisfaction. Selain itu, penelitian ini dapat juga menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji model terintegrasi antara faktor kognitif, perilaku, dan psikologis dalam menjelaskan kesejahteraan finansial individu. Manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi ASN terkait pentingnya memiliki pengetahuan dan perilaku keuangan yang baik. Selain itu juga pentingnya keyakinan diri dalam mengelola keuangan untuk mencapai kepuasan finansial. Di sisi lain, bagi instansi pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program literasi dan edukasi keuangan bagi ASN yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tapi juga pada penguatan finansial self-efficacy dan memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan pegawai yang mempertimbangkan perbedaan masa kerja sehingga program dapat disesuaikan dengan kebutuhan ASN pada berbagai tahap karir. Landasan teori yang pertama, financial knowledge. Andrew dan Dinawati mengungkapkan bahwa financial knowledge adalah penguasaan berbagai aspek keuangan termasuk alat keuangan dan keterampilan keuangan. Rusardi dan Mitchell 2014 mendefinisikan financial knowledge sebagai tingkat pemahaman individu terhadap konsep-konsep keuangan dasar seperti suku bunga, inflasi, risiko, dan diversifikasi yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang rasional dan efektif. Houston 2010 menjelaskan bahwa financial knowledge merupakan dimensi utama dari literasi keuangan yang berfokus pada pemahaman kognitif terhadap informasi dan konsep keuangan, termasuk pengelolaan pendapatan, tabungan, kredit, investasi, dan asuransi. Selanjutnya, definisi konseptualnya adalah financial knowledge adalah tingkat pemahaman individu terhadap konsep, prinsip, dan produk keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keuangan. Indikator dalam financial knowledge ada 4, yaitu pengetahuan pengelolaan keuangan pribadi, di mana responden paham terhadap pengelolaan pendapatan, perencanaan anggaran, pencatatan keuangan, dan pengendalian pengeluaran. Yang kedua, pengetahuan perencanaan keuangan, di mana responden memahami bahwa ada terhadap penetapan ketujuan keuangan, penyusunan rencana keuangan jangka panjang, pengelolaan dana darurat, serta kesiapan menghadapi kebutuhan finansial di masa depan. Selanjutnya, indikator yang ketiga adalah pengetahuan mengenai asuransi. Di mana responden paham terhadap konsep dasar asuransi, jenis-jenis produk asuransi, seperti asuransi jiwa dan aset, manfaat dan risiko asuransi, serta prosedur, mekanisme, dan klaim. Yang keempat adalah pengetahuan mengenai investasi, yaitu di mana responden paham terkait konsep dasar investasi, jenis-jenis instrumen investasi, hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian, serta prinsip diversifikasi dan jangka waktu investasi. Financial behavior. Dewi et al. 2020 menjelaskan bahwa perilaku keuangan berkaitan dengan tanggung jawab keuangan individu secara cara mereka mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki. Umari Sagoro 2018 mengungkapkan bahwa perilaku keuangan mencakup bagaimana individu melakukan manajemen kas, perencanaan tabungan, dan pengelolaan utang. Amana et al. 2022 yang menunjukkan bahwa perilaku keuangan bukan hanya sekedar masalah teknis, melainkan hasil dari interaksi antara pengetahuan, keyakinan diri, dan faktor lingkungan seperti masa kerja. Definisi konseptualnya, financial behavior merupakan tindakan, keputusan, dan kebiasaan individu dalam mengelola sumber daya keuangan mereka untuk memenuhi kebutuhan, mencapai tujuan hidup, dan menciptakan kepuasan finansial jangka panjang. Indikator yang digunakan yaitu yang pertama, perencanaan keuangan, di mana responden paham terkait dengan perencanaan yang matang memungkinkan individu untuk menghindari kesulitan keuangan di masa depan dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi masa pensiun. Perilaku menabung, yaitu di mana responden paham terhadap kontrol diri atau self-control yang kuat yang menjadi salah satu elemen penentu kepuasan keuangan. Selanjutnya, pengelolaan kredit atau utang, di mana responden paham terhadap kemampuan
dalam mengambil keputusan terkait penggunaan kredit, mengendalikan jumlah hutang, serta memenuhi kewajiban pembayaran secara disiplin sebagai bagian dari perilaku keuangan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Financial Satisfaction, Joe and Grebel 2004, kepuasan keuangan adalah kondisi fisiologis seseorang yang merasa tenang, nyaman, dan terbebas dari kecemasan terkait finansial. Dinner et al. 2018 menjelaskan bahwa kepuasan finansial merupakan bagian dari kesejahteraan subjektif yang berkontribusi terhadap kepuasan hidup secara keseluruhan. Xiao et al. 2009 mengungkapkan bahwa kepuasan finansial dipengaruhi oleh bagaimana individu mengelola keuangan, termasuk kebiasaan menabung, mengelola hutang, dan staf perencanaan keuangan. Definisi konseptualnya yaitu financial satisfaction adalah sebagai tingkat kepuasan individu terhadap kondisi keuangan yang dimilikinya, yang mencerminkan kemampuan dan memenuhi kebutuhan, mengelola sumber daya keuangan, serta mencapai tujuan finansial yang optimal. Indikator yang digunakan yang pertama yaitu kepuasan terhadap tingkat pendapatan. Kepuasan ini seringkali berkaitan dengan perbandingan antara beban kerja, masa kerja, dan kompensasi yang diterima. Lalu kepuasan terhadap tabungan. Kepuasan ini bukan hanya besarnya saldo, tetapi dari keyakinan bahwa dana tersebut cukup untuk mendukung tujuan hidup individu. Kepuasan terhadap kemampuan menangani hutang, yaitu kepuasan yang muncul ketika seorang individu merasa memiliki kendali penuh atas cicilan dan mampu memenuhi komitmen pelunasan secara konsisten. Yang keempat, kepuasan terhadap kesediaan dana darurat, yaitu kepuasan terhadap kesediaan dana cadangan yang dimiliki yang berperan dalam menjaga stabilitas keuangan, mengurangi risiko finansial, serta meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan keuangan secara keseluruhan. Lalu, financial self-efficacy. Bandura 1977 menyatakan bahwa kepercayaan seorang terhadap kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas sangat mempengaruhi perilaku aktual yang diambil dalam bidang tersebut. Tahun 2011 menjelaskan bahwa financial efficacy adalah keyakinan individu dalam kemampuan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif guna mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Neymar et al. 2018 menjelaskan bahwa financial self-efficacy berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan finansial termasuk kepuasan finansial. Definisi konseptualnya yaitu financial self-efficacy dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tingkat keyakinan individu terhadap kemampuan dalam mengelola keuangan, mengambil keputusan keuangan, serta mencapai tujuan finansial secara efektif. Indikator yang digunakan yaitu keyakinan dalam mengelola keuangan, yaitu menunjukkan sejauh mana seorang merasa mampu mengendalikan kondisi finansial dan tidak mudah merasa cemas dan tidak berdaya ketika menghadapi permasalahan keuangan. Indikator kedua, yaitu kemampuan menghadapi masalah keuangan. Kemampuan menemukan solusi ketika menghadapi tekanan finansial seperti pengeluaran tak terduga, keterbatasan pendapatan, dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan. Indikator ketiga, keyakinan dalam pengambilan keputusan, yaitu mencerminkan tingkat kepercayaan individu terhadap kemampuan dalam menentukan pilihan keuangan yang tepat dan rasional, baik dalam situasi rutin maupun ketika dalam kondisi yang tidak pasti. Yang keempat, kemampuan mencapai tujuan jangka panjang, yaitu menunjukkan sejauh mana individu percaya dapat membuat kemajuan secara berkelanjutan meskipun menghadapi keterbatasan pendapatan perubahan kondisi ekonomi, atau godaan konsumsi jangka pendek. Selanjutnya, terkait masa kerja, menurut Robin dan Judge 2017, masa kerja mencerminkan akumulasi pengalaman kerja yang dapat mempengaruhi resiko persepsi dan perilaku individu dalam organisasi. Kim dan Garman 2004 menjelaskan bahwa faktor pekerjaan seperti stabilitas kerja dan pengalaman kontribusi terhadap kondisi keuangan individu, termasuk tingkat stres finansial dan kepuasan terhadap kondisi keuangan. Xiao et al. 2009 menjelaskan bahwa pengalaman hidup termasuk pengalaman kerja berperan dalam membentuk perilaku keuangan yang lebih matang. Definisi konseptualnya yaitu masa kerja sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini mendefinisikan sebagai lamanya individu yang bekerja yang mencerminkan tingkat pengalaman dan stabilitas yang berfungsi mempengaruhi kekuatan hubungan antara financial ekonomis dan financial behavior terhadap financial satisfaction. Dan indikatornya adalah lama bekerja dengan pengukuran rasio jumlah instrumen minimal jumlah tahun bekerja sebagai ASN. Nah, berikut kerangka pemikirannya H1 sampai dengan H9 akan jelaskan bahwa hipotesisnya dari kerangka pemikiran tadi adalah sebagai berikut. H1 yaitu financial knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial satisfaction.
H2 financial behavior berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial satisfaction. H3 financial knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial self-efficacy. H4 financial behavior berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial self-efficacy. H5 financial self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial satisfaction. H6 financial self-efficacy memediasi pengaruh financial knowledge dan terhadap financial satisfaction. H7 financial self-efficacy memediasi pengaruh financial behavior terhadap financial satisfaction. H8 masa kerja memoderasi pengaruh financial knowledge terhadap financial satisfaction. H9 masa kerja memoderasi pengaruh financial behavior terhadap financial satisfaction. Metode penelitiannya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory atau explanatory research, dan metode pengumpulan datanya dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis datanya menggunakan teknik structural equation modeling partial least square atau SAMPLS. Populasi dan sampelnya adalah populasi dan penelitiannya adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja pada kementerian dan lembaga. Sampel yang digunakan minimum 170 responden dengan teknik purposive sampling mengacu kriteria sebagai berikut. ASN yang berstatus sebagai PNS atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua, ASN pada lembaga kementerian dan lembaga. Yang ketiga, ASN yang masih aktif bekerja pada saat penelitian dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada teman Bapak, Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini.